Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon diaktifkan videonya untuk mahasiswa supaya saya bisa melihat ya jumlah kehadiran sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada. Jadi untuk hari ini ya tanggal 6 Agustus 2021 saya tim dosen ya tim dosen antara lain Bapak Junaidi ya Pak Junaidi SPD MDSC, kemudian saya Haji Asio SSIT MKes dan Pak Idam Halid SSIT MPD ya, di mana pada hari ini kami tim dosen akan menyampaikan tentang gambaran mata kuliah ya, gambaran mata kuliah yang kami ampu mata kuliah kewirausahaan ya. Anda sebagai sasaran mata kuliah kewirausahaan ini mahasiswa semester 7 terapis gigi dan mulut ya. Jadi kita di semester 7 ini mahasiswa belajar mata kuliah kewirausahaan ya, dengan kode mata kuliah H.A46 ya. Jadi dalam kita belajar mata kuliah kewirausahaan ini akan disampaikan secara teori maupun secara praktek kepada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa di semester 7 terapis gigi dan mulut ini jumlahnya ada 40 orang. Mahasiswa mempunyai kewajiban dan aturan sebelum kita melaksanakan kuliah. Jadi apa yang menjadi kewajiban mahasiswa, bahwa dalam situasi pandemik ini kita melakukan kontrak mata kuliah melalui daring. Jadi yang menjadi kewajiban mahasiswa dalam schedule mata kuliah, mahasiswa harus tepat waktu ya untuk melakukan kuliah melalui daring Google Map ya. Jadi sebelum pelaksanaan jadwal kuliah kewirausahaan 15 menit mahasiswa sudah mempersiapkan diri dengan melakukan absensi melalui WA group ya. Jadi itu yang menjadi kewajiban mahasiswa dalam melakukan tatap muka baik secara teori maupun praktek dengan menggunakan Google Meet ya, itu kewajibannya. Jadi mengenai jadwalnya tolong tampilkan slide-nya, penting ya. Jadi setelah Anda pahami apa yang menjadi kewajiban norma mahasiswa, ini kita akan memperlihatkan jadwal ya. Ini jadwal perkuliahan ya. Jadwal perkuliahan di semester 7 untuk terapis gigi dan mulut ya, yang diampu oleh 3 dosen. Jadi Anda bisa nanti baca bagaimana urut-urutannya, dan saya mengambil pengampu pada tahap awal ini. Jadi pada tahap awal ini saya akan bertatap muka baik secara pemberian kuliah teori maupun praktek ya, akan disampaikan melalui daring melalui Google Meet. Jadi
pada mata kuliah ini, nanti setelah Anda menjalankan mata kuliah serangkaian ya 1 sampai 15 yang terjadwal waktu, tanggal, hari dan tahunnya ini, Anda akan mendapatkan tugas dari tim dosen ya, baik itu tugas teori maupun praktek. Dan selanjutnya dosen akan memberikan penilaian atau evaluasi akhir ya. Dalam memberi penilaian, dosen membagi 3 item yang dinilai. Pertama itu mengenai pengetahuan ya. Pengetahuan itu tentang satu tugas UTS dan UAS. Kemudian sikap. Sikap itu presentasi yang dinilai 20%, di mana sikap mahasiswa dalam menghadapi proses pembelajaran kewirausahaan ini. Kemudian keterampilan. Keterampilan bobotnya 20% ya. 20% dengan satu membuat laporan praktikum dan yang kedua adalah ujian akhir semester. Nah, inilah yang perlu dipedomani oleh mahasiswa, apa yang menjadi kewajiban untuk mengikuti kuliah dan serangkaian terjadwal mata kuliah yang akan disampaikan oleh 3 dosen. Ya. Jadi dengan harapan ya Anda tahu, paham apa yang menjadi kewajiban mahasiswa dan apa yang menjadi jadwal yang kita sepakati dalam melakukan tatap muka kuliah, baik teori maupun praktek di kewirausahaan. Kenapa kita perlu belajar kewirausahaan? Ya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat bahwa deskripsi kenapa kita perlu belajar kewirausahaan, ya. Jadi saya akan menyampaikan gambaran secara singkat, yaitu belajar kewirausahaan adalah ya itu merupakan untuk menguraikan konsep ya maupun prinsip dasar kewirausahaan ya, pengembangan jiwa kewirausahaan dalam pelayanan keperawatan serta teknik dan metode kewirausahaan dalam pengembangan usaha di bidang pelayanan keperawatan gigi. Pembelajaran ini diberikan dalam bentuk teori, diskusi, dan praktek sampai pertanggungjawabannya. Jadi perihal deskripsi singkat ini saya sampaikan, Anda sebagai calon terapis gigi dan mulut mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang keperawatan gigi. Dan Anda mempunyai kemampuan melakukan tindakan promotif, preventif, dan kuratif. Dasar kewenangan Anda itu dipayungi oleh dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu merupakan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2000 nomor 16 Permenkes Kesehatan nomor 20 tahun 2016 ya. Jadi dengan Anda punya pengetahuan, Anda punya sikap, Anda punya keterampilan di bidang keperawatan gigi, kewenangan Anda dapat melakukan wirausaha secara mandiri berdasarkan dasar hukumnya Permenkes nomor 20 tahun 2016. Jadi secara legal standing Anda diberi kewenangan dengan dasar payung hukum Anda bisa melakukan wirausaha secara mandiri. Ya. Nah, inilah bukti konkret, bukti fakta di lapangan. Saya berbagi bahwa saya telah melakukan kewirausahaan ini sejak tahun 2002 dengan memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Saya membuka klinik gigi mandiri. Dengan ini
saya akan berbagi baik secara teori, praktek, bagaimana kiat-kiat Anda ke depan bisa membuat klinik gigi mandiri ini. Jadi kita punya dasar hukum, kita punya kewenangan, kita punya kompetensi. Jadi semoga dengan belajar kewirausahaan ini akan dapat memotivasi Anda, dapat merangsang Anda apa? Karena Anda punya pengetahuan, Anda punya sikap, Anda punya keterampilan di bidang keperawatan gigi. Mari kita membangun, mencoba untuk berusaha sendiri. Ya. Jadi dengan saya melakukan usaha mandiri ini dalam bentuk wirausaha, saya mendapatkan keuntungan baik secara materi, secara moral maupun tingkat sosial saya jadi lebih membaik. Semoga dengan kontrak mata kuliah ini yang saya gambarkan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda tidak galau setelah tamat menjadi terapis gigi dan mulut. Ya, manfaatkan peluang di wirausaha ini untuk dapat menjual ilmu pengetahuan Anda, keterampilan Anda. Semoga Anda sukses ke depannya. Itulah yang dapat saya beri gambaran sepintas tentang belajar kewirausahaan. Mungkin saya kira cukup apa yang saya sampaikan mengenai rencana program semester RPS ini, baik secara kewajiban mahasiswa maupun prosedur mata kuliah yang akan disampaikan. Ya, jadi ini saya masih punya waktu 3 menit. Silakan ada pertanyaan, saran oleh mahasiswa. Mohon kepada Iwan untuk memberi gimana responsif Anda terhadap apa yang telah sampaikan. Saya beri waktu 2 menit untuk respon mahasiswa. Silakan, Ikhwan. Baik Pak, saya akan menanggapi dari kontrak kita tadi. Alhamdulillah saya sebagai mahasiswa sudah cukup jelas dari kontrak yang telah disampaikan tadi bahwa kita harus hadir tepat waktu ketika melakukan perkuliahan, kemudian diberikan sanksi agar supaya nanti mahasiswa juga benar-benar dapat mendapatkan ilmu dari perkuliahan selama tatap muka melalui Google Meet ataupun Zoom. Oke. Mungkin ada saran? Ada saran singkat saja waktunya kita? Mungkin cukup itu saja Pak. Cukup ya. Kemudian untuk Anesia gimana? Iya Pak. Menurut saya apa yang sudah Bapak sampaikan sudah cukup jelas Pak. Okay. Untuk masukannya untuk waktunya perkuliahan aja lebih on time. Jadi untuk mahasiswa enak dan juga untuk dosen enak. Oke, semoga semuanya bisa respon apa yang menjadi yang telah saya sampaikan tadi, baik kewajiban maupun prosedur perkuliahan kita. Semoga kontrak ini bisa kita jalankan secara loyal, secara sama-sama kita mengeluarkan ekspresi aspirasi kita. Ya, semoga kontrak kuliah kita ini berjalan dengan baik dan memberi ajas manfaat bersama. Ya, oke. Saya kira cukup penyampaian gambar mata kuliah ini. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses kita berwirausaha. Sukses. Sukses. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima